Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak solih di rumah? Semoga anak-anak solih di rumah tetap dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, masih semangat ya untuk belajar hari ini? Insya Allah semuanya masih semangat ya. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu kepribadian Nabi Muhammad SAW masa anak-anak hingga remaja. Sudah siap anak-anak untuk belajar hari ini? Baik, kita mulai ya pembelajarannya. Namun sebelum itu kita review materi minggu kemarin terlebih dahulu ya. Apakah kalian masih ingat kepribadian Nabi Muhammad pada masa kanak-kanak? Masya Allah, insya Allah semuanya masih ingat ya. Nah, kepribadian Nabi Muhammad pada masa kanak-kanak, sifat jujur. Sifat jujur artinya tidak pernah berbohong atau berdusta. Jadi Nabi Muhammad itu anak-anak tidak pernah berbohong dan berdusta. Kemudian cerdas, tidak mau menyembah berhala. Jadi Nabi Muhammad itu termasuk orang yang cerdas ya anak-anak, karena Nabi Muhammad tidak mau menyembah berhala. Kemudian kepribadian selanjutnya yaitu dapat dipercaya. Sehingga Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin. Nah, gelar Al-Amin ini artinya orang yang dapat dipercaya. Kemudian selanjutnya yaitu lembut dan berbudi luhur. Jadi anak-anak, Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang menyayangi yang muda dan menghormati yang tua. Anak-anak, tentunya kalian masih ingat ya peristiwa yang terjadi saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Apa saja ya itu? Nah, pada saat 6 tahun, Nabi Muhammad SAW menetap di Yathrib selama 1 bulan. Kemudian pada umur 6 tahun juga, ibunya yang bernama Aminah meninggal dunia. Meninggal dunianya yaitu di kota Abwa, yaitu tempat antara Mekah dan Yathrib. Kemudian Nabi Muhammad SAW mulai diasuh oleh Abdul Muthalib, yang merupakan kakek dari Nabi Muhammad SAW. Nah anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang kepribadian Nabi Muhammad masa anak-anak hingga remaja. Sudah siap untuk menyimak penjelasan dari Ustazah? Nah anak-anak, siapa ya yang mengasuh Nabi Muhammad setelah Aminah meninggal? Ada yang tahu? Nah benar sekali. Setelah meninggalnya ibunya yang bernama Aminah, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mengasuh Nabi Muhammad SAW dengan penuh kasih sayang. Namun tidak lama kemudian Abdul Muthalib meninggal dunia di Makkah. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun 2 bulan 10 hari. Nah, setelah itu sang kakek sempat berwasiat agar Nabi Muhammad SAW dijaga oleh Abu Thalib, yaitu merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW. Paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib menjaga Nabi Muhammad dengan sangat baik dan melindunginya hingga Abu Thalib meninggal dunia. Nah, Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Abu Thalib itu hingga berusia 40 tahun. Abu Thalib menjalankan amanah menjaga Nabi Muhammad dengan sesempurna mungkin. Nabi Muhammad SAW mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari sang paman hingga sang paman meninggal dunia.
Anak-anak, sekarang kita belajar tentang peristiwa penting yang terjadi bersama Abu Thalib. Apa saja ya peristiwa penting itu? Peristiwa penting yang pertama yaitu turunnya hujan di Makkah saat kemarau panjang. Nah, saat itu hujan turun dengan berkah pribadi anak kecil bernama Muhammad SAW. Ketika itu, Makkah dilanda kemarau yang sangat panjang. Nah, kemudian peristiwa yang kedua yaitu Bahiro memberitahu Abu Thalib bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Saat itu Nabi Muhammad berusia 12 tahun. Nah, saat itu Abu Thalib yang ketika itu membawa Nabi Muhammad berdagang ke Syam telah diingatkan oleh seorang rahib yang bernama Jerjis atau Bahiro. Setelah melihat ciri-ciri yang ada pada diri beliau, Bahiro memberitahu Abu Thalib, inilah Nabi akhir zaman. Orang ini utusan Allah sebagai rahmat untuk sekalian alam. Bahiro menasihati agar beliau tidak dibawa ke Syam karena khawatir disakiti oleh Yahudi. Lalu Nabi Muhammad SAW dibawa pulang ke Mekah. Begitu ya anak-anak ceritanya. Kemudian peristiwa penting yang ketiga yaitu Nabi Muhammad membantu kaum Quraisy dalam perang Fijar. Ketika umur 15 tahun, Nabi Muhammad SAW ikut membantu kaum Quraisy dalam peperangan yang disebut perang Fijar. Peperangan tersebut terjadi antara suku Quraisy dan Bani Kinanah dengan Qais bin Ailan. Nah, peristiwa yang keempat yaitu pada saat remaja Nabi Muhammad SAW menggembala kambing. Nah, sudah paham ya anak-anak terkait 4 peristiwa penting yang terjadi saat Nabi Muhammad SAW bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Semoga anak-anak semuanya sudah paham ya dengan peristiwa-peristiwa penting tersebut. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Ustazah doakan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Barakallahu fikum anak-anak solih di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.